Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azinallahu wa iyyakum. Pernahkah Anda menghitung berapa kali Anda di dalam kehidupan Anda berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Doa yang dikatakan sebagai sebagian orang dikatakan sebagai doa sapu jagat. Doa yang komplit untuk meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Berapa kali? Saya rasa setiap hari, saudara-saudaraku sekalian, minimal 5 kali dalam sehari semalam dalam sholat kita. Tapi apakah Anda tahu standar kebaikan di sisi Allah? Tahukah Anda bahwa untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat yang kita inginkan itu, syaratnya Anda harus belajar agama. Itu syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agamanya. Dia akan dibuat pintar dalam agamanya. Allah akan jadikan dia berilmu terhadap perkara-perkara agamanya. Dan tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku sekalian, agar kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu ini kecuali dengan belajar. Menuntut ilmu di majelis-majelis taklim, majelis-majelis para ulama. Dengan ilmu agama, Anda akan terjaga. Dengan ilmu agama, Anda akan mengetahui yang benar dan yang salah. Dengan ilmu agama, Anda akan mendapatkan keberkahan hidup. Dengan ilmu agama, Anda akan bisa membedakan yang mana halal dan yang mana haram. Mengapa saya menasihati diri saya sendiri dan Anda untuk menuntut ilmu, saudara-saudaraku sekalian? Ingatkah Anda dengan seorang da'i yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik? Di mana tidak ada satupun ulama di muka bumi ini yang menafsirkan surah Asy-Syu'ara ini dengan surah pemusik kecuali dirinya sendiri. Sekilas Anda akan terkesima dengan gaya bicaranya yang luwes. Terlihat fasih berbahasa Arab. Terlihat jenius dengan metode dakwahnya yang kerap kali mempertontonkan kebolehannya dalam mengingat posisi dan letak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sekilas Anda akan tersihir dengan penampilannya yang tawadhu. Namun isi dakwahnya ternyata menyesatkan begitu banyak manusia. Lihatlah, dengan fatwanya yang menyesatkan itu, mulailah muncul seorang pemusik terkenal yang sekarang menjadi anggota DPR.
yang dengan tanpa malu menciptakan lagu berjudul Al-Fatihah. Pembacaan surah Al-Fatihah diiringi dengan alat musik di hadapan penonton yang berjoget-joget seperti manusia yang kerasukan syaitan. Saudara-saudaraku sekalian, hal-hal seperti ini akan Anda temui di zaman sekarang. Dan akan semakin memburuk lagi menjelang hari kiamat. Di mana ilmu dicabut dan manusia mulai tidak lagi peduli dengan perkara halal dan perkara haram. Nabi SAW bersabda, "La ya'tiyan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin." Sungguh akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dengan cara apa mereka menghasilkan harta. Dari yang halalkah atau dari yang haram? Tidak peduli lagi. Fitnah demi fitnah akan datang seiring dengan bergantinya masa. Fitnah yang sekarang masih lebih ringan dari fitnah yang akan datang. Dan begitu seterusnya. Karena Anas bin Malik pernah mendengar dari Nabi SAW. Beliau SAW pernah bersabda, "Isbiru, sabarlah. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Bersabarlah kalian, karena tidak ada satu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Sebelumnya lebih buruk, setelahnya lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Kalau kita menganggap zaman ini sudah bobrok dan begitu banyak kerusakannya, maka yang anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita nantinya akan melihat sesuatu yang jauh lebih rusak lagi dari yang sekarang. Maka saya mengajak Anda, saudaraku sekalian, bekalilah diri Anda dengan ilmu agama. Bekalilah keluarga kita dengan ilmu agama. Karena dia adalah benteng Anda di dunia ini. Dan bekal keselamatan Anda dan keturunan Anda kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang meniti jalannya untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak berusaha untuk menuntut ilmu, dia tidak berusaha mengisi kesehari-harian dirinya dengan asupan ilmu agama, maka tidak akan dimudahkan baginya jalan menuju surga, melainkan akan dimudahkan dirinya jalan menuju neraka. Wal na'udzubillah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kata beliau, tubuh manusia itu membutuhkan makan paling banyak 3 kali sehari semalam. Tapi kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah adalah sebanyak tarikan nafasnya. Kenapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Karena makanan hanya diperlukan untuk tenaga agar kita bisa beraktivitas. Tapi ilmu dibutuhkan untuk menjaga kita dari ketergelinciran ke dalam dosa. Ilmu akan menjaga kita dari serangan dan hasutan syaitan yang non-stop 24 jam dalam sehari. Bahkan di saat kita tertidur. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, kebaikan yang kita minta kepada Allah melalui doa kita tidaklah bisa kita raih kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Karena sekali lagi Nabi SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya. Dia akan dibuat berilmu terhadap agamanya. Namun hadis ini punya pemahaman sebaliknya. Siapa yang Allah tidak kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dijadikan bodoh terhadap agamanya. Nas'alullah ala al-afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu. Dan manusia akhirnya akan semakin tersesat. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alim ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah itu tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Tetapi Allah mengangkat ilmu
dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan merujuk kepada orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Mereka bertanya, mereka ditanyakan masalah-masalah dunia, masalah-masalah agama. Maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka berhati-hatilah dari mana Anda mengambil ilmu, saudara-saudaraku sekalian. Ilmu itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan baik. Kapan ilmu tidak diambil dari mereka, maka sudah bisa dijamin Anda akan tersesat. Karena Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasulih." Aku telah tinggalkan kalian dua perkara. Tidak akan tersesat kalian selama-lamanya selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nabi SAW juga bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal, was-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun, fa innahu ma ya'ish minkum, fayasar ikhtilafan kathira, fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa kullu bid'atin dhalalah." Aku wasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taat meski kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat begitu banyak perselisihan. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara-perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ketika ilmu dicabut, maka sunnah akan semakin redup, maka bid'ah akan merajalela seperti di masa sekarang ini. Maka tatkala Anda tidak lagi mengetahui yang mana sunnah, yang mana bid'ah, camkanlah baik-baik saudara-saudaraku sekalian. Agama ini sudah sempurna dengan diturunkannya ayat terakhir, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sudah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, perkara yang pada hari ayat ini, ayat tadi yang saya baru bacakan diturunkan bukan agama, maka sekarang juga bukan merupakan agama. Maka kalau tidak ada yang bermusik dengan surah Al-Fatihah di zaman Nabi, maka di masa sekarang bukan juga dari agama. Kalau di zaman Nabi tidak ada yang menganggap Injil sama dengan Al-Quran, maka pada hari ini orang yang mengatakan itu tidak pantas untuk diambil ilmunya, tidak pantas didengarkan nasihatnya, dan tidak pantas dijadikan panutan. Semoga Allah menjauhkan kita dari dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud wa yaqdil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.